Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersan Suhendar. Saya dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan membuat tugas praktikum pengujian sederhana larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Indikator alami yang saya gunakan adalah kunyit dan buah naga. Untuk sampel yang saya gunakan ada 6 sampel. Untuk yang pertama ada deterjen, kedua ada larutan HCl, tiga ada air mineral, keempat ada larutan garam, kelima ada lemon, dan keenam yang terakhir ada larutan cuka. Tujuan melakukan percobaan adalah untuk mengetahui perubahan warna pada indikator alami ketika dicampur dengan larutan asam dan basa. Definisi asam dan basa. Senyawa asam dan basa sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Mereka menggunakan asam untuk mengawetkan sesuatu agar tidak membusuk. Dalam tubuh manusia, senyawa asam terdapat di lambung sebagai asam lambung yang berperan membunuh kuman penyakit yang membawa masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Selain lambung, di dalam darah terdapat asam karbonat dan asam fosfat yang berperan menjaga stabilitas darah. Adapun senyawa basa banyak ditemukan pada produk rumah tangga seperti sabun, pasta gigi, deodoran, dan obat emah. Menurut Arrhenius, asam adalah zat dalam air akan melepas ion H+, sedangkan basa akan melepas ion OH. Secara umum, sifat asam ketika dilarutkan dalam air, asam terasa menyengat. Bila disentuh, dapat merusak kulit. Asam bereaksi hebat dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam, walaupun tidak terlalu ionik, merupakan cairan elektronik. Secara umum, basa memiliki sifat kaustik, rasanya pahit, licin seperti sabun, nilai pH lebih dari air suling, mengubah warna lakmus merah menjadi biru, dapat menghantarkan arus listrik. Indikator asam dan basa, disebut juga indikator pH, adalah senyawa halokromik yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel. Umumnya adalah larutan yang akan memberikan warna sesuai dengan kondisi pH larutan tersebut. Pada temperatur 25 derajat Celcius, nilai pH untuk larutan netral adalah 7,0. Indikator alami diperoleh dari bagian tumbuhan seperti mahkota bunga, daun, buah, biji, atau akar seperti mahkota bunga sepatu, kunyit, kulit manggis, dan buah naga. Dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa. Prinsip indikator ini adalah bahan dapat memberikan warna berbeda pada lingkungan asam dan basa. Ekstra yang dibuat pada eksperimen yang akan dilakukan saat ini adalah kunyit dan buah naga. Untuk mengetahui perubahan warna pada indikator alami ketika dicampur dengan larutan asam dan basa. Asam lemah adalah asam yang dalam air mengalami ionisasi sebagian. Maka asam lemah mempunyai harga K yang kecil. Basa lemah adalah basa yang dalam air mengalami ionisasi sebagian. Maka basa lemah mempunyai harga Kb yang kecil. Asam kuat adalah asam yang dalam air mengalami ionisasi sempurna. Dalam larutan asam kuat tidak lagi terdapat molekul-molekul, melainkan hanya ion-ion H+ dan sisa-sisa asam. Reaksinya berkesudahan dan mempunyai harga Ka yang besar. Contohnya asam sulfat, asam klorida, asam bromida, dan asam nitrat. Basa kuat adalah basa yang dalam air mengalami ionisasi sempurna. Dalam larutan basa kuat tidak terdapat molekul basa, melainkan hanya ion-ionnya. Reaksinya berkesudahan dan harga Kb sangat besar. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah untuk alat tempat larutan sampel. Untuk bahan larutan sampel ada cuka, lemon, air garam, HCl, deterjen, dan air mineral.
kunyit dalam larutan HCl, di sini perubahan warna sangat terlihat menjadi gelap. Dan pada air mineral tidak ada perubahan, sama seperti warna kunyit. Dan pada larutan deterjen, di sini terjadi perubahan yang sangat gelap menjadi kemerah-merahan. Dan pada garam, di sini agak sedikit berubah, tetapi agak lumayan kuning, masih kuning. Jadi tidak, perubahannya hanya sedikit. Dan pada lemon sama seperti larutan garam, perubahannya hanya sedikit. Dan pada larutan cuka, perubahannya sama seperti larutan garam, hanya sedikit. Nah, untuk percobaan pada buah naga, di sini larutan garam tidak mengalami perubahan atau mengalami perubahan hanya sedikit perubahan warna pada larutan garam. Pada larutan deterjen melakukan perubahan warna. Di sini warna agak berubah menjadi warna ungu. Larutan lemon tidak mengalami perubahan. Larutan cuka tidak mengalami perubahan. Dan HCl, di sini HCl mengalami perubahan sama seperti larutan deterjen, warnanya keungu-unguan. Baik, untuk kesimpulan yang saya dapat simpulkan di sini, pada percobaan buah naga yang mengalami perubahan ada pada larutan deterjen dan larutan HCl, sama halnya seperti pada percobaan kunyit. Untuk percobaan kunyit yang dapat berubah warna hanya pada larutan HCl dan larutan deterjen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.